Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ziki Ilham dengan NIM 21020303002, jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem osmoregulasi dan ekskresi ikan. Definisi sistem osmoregulasi adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Proses osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Sistem ekskresi, sistem pembuangan sisa hasil metabolisme tubuh. Sisa hasil akhir tersebut dapat berupa gas, zat padat, maupun cairan yang dibuang melalui insang, kulit, dan ginjal pada ikan. Ada 3 regulasi air dan ion pada ikan. Yang pertama, regulasi hipertonik atau hiperosmotik, yaitu pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi dari konsentrasi media. Misal, pada potadrom ikan air tawar. Potadrom mempertahankan konsentrasi cairan tubuhnya dengan mengurangi minum dan memperbanyak urine. Regulasi hipotonik atau hiposmotik, yaitu pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah dari konsentrasi media. Misalnya pada oceanodrom ikan air laut. Oceanodrom memperbanyak minum dan mengurangi volume urine. Diadrom melakukan aktivitas osmoregulasi seperti petadrom bila berada di air tawar, dan seperti oceanodrom bila berada di laut. Regulasi isotonik atau isosmotik, yaitu bila konsentrasi cairan tubuh sama dengan konsentrasi media. Misalnya ikan-ikan pada daerah estuarin, ikan air halin. Ikan air halin konsentrasi cairan tubuhnya hampir sama dengan lingkungannya, sehingga hanya sedikit melakukan osmoregulasi. Ada organ yang berperan dalam proses osmoregulasi pada ikan. Yang pertama adalah insang, ginjal, kulit, dan terakhir usus. Osmoregulasi ikan tawar dan ikan air laut. Ikan air tawar, yang pertama adalah sedikit minum air, mengeluarkan urine banyak atau encer. Yang terakhir mempertahankan garam dalam tubuh. Kemudian ikan air laut, banyak minum air, mengeluarkan urine sedikit atau pekat, aktif mengeluarkan garam dari tubuh. Nah, ini adalah gambar perbedaan osmoregulasi ikan tawar dan ikan laut. Oke. Ekskresi ikan. Fungsi regulasi kadar air tubuh, mengeliminasi sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein dan menjaga keseimbangan garam. Alat ekskresi pada ikan yang pertama adalah insang, kulit, dan sepasang ginjal. Pengaruh hormon terhadap osmoregulasi dan ekskresi. Yang pertama, menaikkan atau menurunkan tekanan darah, mempengaruhi ekskresi ginjal, yang terakhir mempengaruhi penyaringan atau penyebaran pada insang. Nah, demikian yang dapat saya terangkan tentang sistem osmoregulasi dan ekskresi ikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.